membahas tentang keandalan produk disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono. Pokok bahasan adalah membahas tentang definisi keandalan produk, sistem keandalan produk, fase pada keandalan produk, laju kegagalan, dan MTBF. Mengapa keandalan digunakan? Kalau kita lihat contoh di gambar ini, ilustrasinya adalah trimobil atau bemo, yaitu mobil dengan roda 3, apabila sedang beroperasi pada kecepatan 40 km per jam dan salah satu ban pecah, maka bemo tersebut akan terpelanting karena keandalannya kecil. Demikian juga bajai. Ilustrasi yang kedua adalah mengapa truk roda bagian belakang jumlahnya 4. Karena apabila beroperasi salah satu ban di bagian belakang pecah, maka truk tersebut masih bisa berfungsi karena keandalannya besar. Demikian juga truk yang roda ban belakangnya adalah berjumlah 8 unit. Pendahuluan, pada abad terakhir ini kompleksitas peralatan yang digunakan untuk aplikasi militer, ruang angkasa, dan bidang usaha telah meningkat dengan cepatnya. Contoh Perang Korea pada Perang Dunia Kedua, relatif banyak peralatan atau mesin perang, khususnya peralatan elektronika yang tidak berfungsi dengan baik dan atau terjadi kegagalan atau failure. Kegagalan yang terjadi pada perangkat komputer, elektronik data prosesor, peralatan otomatis, peralatan untuk jaringan komunikasi, dan peralatan kedokteran. Kegagalan ini akan menyebabkan ongkos dan kerugian di bidang keuangan yang berlebihan. Contoh, yang pertama tidak berfungsinya atau downtime perangkat komputer untuk bidang usaha juga akan menyebabkan hal yang sama. B. Kerusakan pada peralatan medis atau medical elektronik aparatus akan membahayakan karena menyangkut hidup pasien. Sehingga ruang operasi menggunakan emergency power supply. Apabila public electricity terjadi kegagalan atau tidak berfungsi, maka elektronik emergency power supply akan berfungsi dengan segera. Pada tahun 1952, Departemen Pertahanan dan Keamanan Amerika Serikat mulai untuk meneliti segala sesuatu yang berkaitan dengan kegagalan yang terjadi pada mesin perangnya, yaitu penelitian tentang keandalan suatu sistem atau reliability. Definisi keandalan. Adapun definisi yang akan dikemukakan tentang keandalan dari suatu sistem adalah reliability is measure of a system ability to perform the necessary transformation at minimum cost. Keandalan suatu produk merupakan ukuran kemampuan suatu sistem untuk menampilkan unjuk kerja pada suatu proses transformasi pada ongkos yang minimum. Pada definisi di atas tergantung 4 hal utama, yaitu yang pertama, evaluasi terhadap baku mutu atau standard of quality evaluation. Yang kedua, laju peningkatan produksi atau production rate. Yang ketiga adalah waktu, time required per unit of output, waktu untuk pemrosesan, dan biaya, cost required per unit output. Definisi keandalan yang berikutnya adalah keandalan suatu produk merupakan unjuk kerja suatu produk yang ditampilkan dalam bentuk fungsi terhadap umur pada suatu kondisi operasi tertentu. Dari definisi tergantung 4 elemen dasar, yaitu peluang, unjuk kerja, waktu operasi, dan kondisi operasi. Peningkatan keandalan produk. Cara melakukan peningkatan keandalan suatu sistem terdapat beberapa kendala, yaitu pertama, kekompleksitasan dan kecanggihan peralatan yang ada. Yang kedua, kebutuhan akan kapasitas produksi yang tinggi atau besar dari beberapa komponen dengan tanpa adanya kerusakan dan diharapkan berumur lama. Karena adanya keandalan tersebut, perlu dicarikan jalan keluar dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Perlu perhatian yang lebih terhadap desain and redesign dengan menggunakan komponen dengan umur yang relatif lama dan tingkat keselamatan yang aman. 2. Lakukan redundancy, duplikasi, yaitu suatu teknik perakitan dengan merakit 2 komponen atau lebih sejenis secara paralel. Rekayasa komponen. Keandalan dari suatu sistem sangat bergantung dari keandalan dari masing-masing komponennya. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah, yang pertama adalah melakukan pemilihan komponen, choosing. Yang kedua, specifying, yaitu pemilihan spesifikasi komponen. Sebaiknya komponen yang akan digunakan dalam satu sistem adalah rigid specification, dan yang kedua harus diuji. Yang ketiga, pengadaan komponen, procurement. Di dalam melakukan pengadaan
atau pembelian komponen harus didasarkan pada detail specification yang berkaitan dengan kebutuhan akan unjuk kerja, kondisi lingkungan, toleransi, dan pengujian. Periode keandalan produk, umur dari peralatan bisa dipisah menjadi 3 periode utama, dapat dilihat pada gambar berikut ini. Yang pertama adalah infant mortality period. Pada periode ini laju kegagalan relatif sangat tinggi yang disebabkan oleh adanya komponen lemah secara fisik dan komponen dengan kualitas atau mutu yang relatif rendah. Pada fase yang kedua adalah useful life. Pada periode ini laju kegagalan terjadi secara acak, tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dicegah dengan menambahkan peralatan tambahan. Hal ini disebabkan oleh perubahan yang mendadak karena distribusi tegangan pada masing-masing komponen. Yang ketiga adalah wear out period. Pada periode ini laju kegagalan atau failure rate relatif sangat tinggi. Ini fase pertama kita lihat bahwa laju kegagalan sangat tinggi sekali. Ini pada useful life, dan yang terakhir ini fase yang ketiga adalah wear out period. Keandalan sistem seri dan sistem paralel. Ada 3 sistem yang dapat dikembangkan dari peningkatan keandalan produk, yaitu sistem disusun secara seri dan sistem disusun secara paralel, serta kombinasi sistem seri dan sistem paralel. Sistem seri, gambar 4 memperlihatkan suatu sistem yang disusun secara seri. Bila diketahui ada 3 komponen atau mesin yang disusun secara seri, maka keandalan dari sistem dapat dihitung dengan rumus P sistem sama dengan PA kali PB kali PC. Ini adalah gambarnya. Nanti contoh soal kita akan bahas secara tersendiri. Yang kedua adalah keandalan sistem yang disusun secara paralel. Ini gambarnya, yaitu memperlihatkan suatu sistem yang disusun secara paralel, maka keandalan sistem dapat dihitung dengan rumus P sistem sama dengan 1 min Q pangkat N atau 1 min P pangkat N, di mana 1 min P adalah unreliability atau Q. N adalah jumlah sejenis yang disusun secara paralel. Contoh adalah lampu untuk 17-an itu apabila beberapa lampu yang disusun secara paralel, apabila satu tidak berfungsi, masih ada 2 unit yang masih bisa berfungsi. Berikutnya adalah sistem yang disusun secara seri dan paralel atau kombinasi. Salah satu cara meningkatkan keandalan suatu sistem adalah dengan menyusun masing-masing bagian secara kombinasi, gabungan seri dan paralel, gambar 6. Maka berdasarkan keandalan dari sistem tersebut adalah P sistem sampai dengan 1 min PA kali PB dikalikan 1 min PC kali PD. Gambarnya adalah ini. Ini adalah komponen A dan B, ini komponen C dan D. Maka masing-masing subsistem mempunyai keandalan sama. Apabila masing-masing sistem mempunyai keandalan sama, maka keandalan sistem adalah P sistem sama dengan 1 min P kuadrat dikuadratkan. Baik. Yang berikutnya adalah membahas tentang value rate. Value rate atau alpha didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah kegagalan, number of value, dengan interval waktu yang telah ditentukan atau total operating hours. Adalah alpha sama dengan number of value dibagi total operating hours dengan satuan values per hours atau persen value per 1000 hours atau value per 1 juta hours. MTBF. MTBF adalah berbanding terbalik dengan value rate sepel alpha. MTBF sama dengan sepel alpha. Nanti kita akan berikan contoh soal. Ringkasan, bab ini telah membahas tentang definisi keandalan produk, sistem keandalan produk, fase pada keandalan produk, laju keandalan produk, dan MTBF. Disampaikan oleh Bambang Sugiono, Agus Purwono. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, and share. Terima kasih. Kita akan membahas pada bagian kedua tentang contoh soal dan soal-soal latihan dalam keandalan produk. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di topik berikutnya, yaitu bagian kedua dari keandalan produk atau product reliability. Terima kasih.